warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tilana Dwi Oktaviani dengan NIE 2018-1042. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak Nur Hidayat SEMM sebagai dosen pengampu. Tugas kelompok yang diberikan berupa review jurnal yang berjudul What's Different About Qualitative Research pada bagian ke-7 yang diterbitkan di AMJ atau Academy of Management Journal. Langsung saja kita mulai pada bagian pendahuluan atau introduction. Jurnal yang berjudul What's Different About Qualitative ini berisi tentang kesimpulan dari 7 bagian series yang diterbitkan di AMJ atau Academy of Management Journal yang berisi saran untuk mengimprove kiriman pada jurnal mulai dari pemilihan topik sampai dengan menyusun bagian diskusi. Berdasarkan jurnal ini, penulis merasa yakin dengan wawasannya tentang perbandingan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif yang telah dilakukannya, walaupun menurutnya cukup sulit untuk dilakukan. Bagi para penulis untuk memberikan perspektif mereka tentang perbedaan utamanya, mereka memfokuskan pemikiran mereka pada satu pertanyaan yang provokatif yang kemudian diberikan kepada penulis atau peninjau yang berkualitas tinggi di AMJ dan mereka mendapatkan 24 balasan sebagai hasilnya. Berdasarkan hasil yang didapatkan ketimbang memberikan perbandingan terhadap bagian seri yang telah ditulis sebelumnya, penulis memberikan pandangan mereka tentang makalah kualitatif untuk AMJ. Sehingga para penulis yang membaca jurnal ini tidak harus membaca ke-6 series lainnya. Mereka mengilustrasikan poin-poinnya dari para pemenang kualitatif AMJ Best Article Award. Mereka berharap dapat memberikan wawasan yang lebih kepada para penulis yang telah mencoba untuk menerbitkan penelitiannya tentang kualitatif ini di AMJ ataupun bagi mereka yang pemula. Sekian bagian introduction atau pendahuluan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Insani Takwim, NIM R 2018-1017. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membawakan bagian kedua, yaitu literatur review. Biasanya makalah yang dibuat oleh AMJ ini menentang, mengubah, dan juga secara fundamental mengembangkan teori yang berfokus pada fenomena. Sebagian besar makalah kualitatif biasanya perbedaan dari tujuan ini menjadi pendorong paling signifikan perbedaan antara makalah AMJ kualitatif dan juga kuantitatif. Ada dua hal penting yang terdapat pada makalah kualitatif AMJ. Yang pertama adalah bagian depan yang singkat dan serbaguna. Kembangkan teorinya secara induktif. Meskipun data kualitatif ini juga dapat digunakan untuk pengujian teori dan juga digunakan dengan cara deduktif. Kritik kualitatif biasanya membangun sebuah kasus untuk pertanyaan dari penelitian mereka agar lebih memotivasi mereka lebih kuat dari peneliti kuantitatif. Karena itu, di bagian awal, di bagian depan makalah, penulis harus bekerja lebih keras untuk membangun teori dan juga membuat kasus yang menarik. Pengenalan dan tinjauan pustaka menjadi kunci penting dalam mengarahkan pemahaman pembaca ke dalam pemahaman teori yang akan dibawakan sepanjang makalah. Bagian depan makalah kuantitatif biasanya mencakup pengantar, tinjauan pustaka, dan juga pengembangan teori baru melalui hipotesis. Karena makalah kuantitatif ini memiliki tujuan yang berbeda. Pada awalnya itu pendek, tapi memiliki isi yang lebih banyak fungsinya. Bagian depan naskah kualitatif tidak hanya harus mengarahkan pemahaman pembaca, tetapi juga harus menjamin pengembangan teori dan menempatkan pertanyaan, tetapi juga menyediakan kerangka kerja untuk teks. Yang kedua adalah bagian akhir yang panjang dan kuat. Tadi di bagian awal membahas teori baru, di bagian belakang atau di bagian akhir dari makalah kuantitatif ini fokus pada implikasi dari hasil empiris. Karya kualitatif di sisi lain memberikan impact yang terbesarnya di bagian belakang. Bagian diskusi yang kuat tidak hanya merangkum temuan
dan pada akhirnya menggambarkan aplikasi dari teoritis dan juga praktis. Ingat tingginya saling ketergantungan antara teori penahan, analisis data, dan juga kontribusi dari teori. Sekian materi dari saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Mariam Oktaviani dari kelompok 2 dengan NIM E2018-1030 dan dari kelas PS1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi dari metode penelitian kualitatif. Jadi sebenarnya para peneliti kualitatif itu tidak menemukan kesepakatan yang jelas tentang bagaimana dan apa yang menjadi metodologi dan analisis mereka. Biasanya para peneliti kualitatif ini menggunakan landasan teori dari fenomena-fenomena yang mereka temui, seperti itu. Namun, antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya biasanya mengungkapkan analisis mereka terhadap fenomena yang mereka temui ini menggunakan cara-cara yang unik dan non-linear. Yang dimaksud non-linear di sini adalah antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya memiliki pola-pola yang berbeda dalam mengungkapkan suatu permasalahan dari fenomena yang mereka temui, seperti itu. Nah, kemudian biasanya para peneliti kualitatif ini sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik, sudah mengetahui pengetahuan yang cukup dalam mengenai apa yang menjadi metodologi atau analisis mereka. Strategi-strateginya itu para peneliti kualitatif itu biasanya sudah sangat mendalami, seperti itu. Baik itu dalam teknik mereka melakukan wawancara, teknik mereka mengumpulkan dan mengelola data, ataupun teknik mereka dalam melakukan etnografi. Yang dimaksud dengan etnografi di sini yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengungkapkan makna sosiokultural, atau metode yang digunakan biasanya untuk mengungkapkan dan mempelajari pola-pola kebiasaan masyarakat ataupun budaya manusia, seperti itu. Nah, peneliti kualitatif ini tidak bisa hanya sekadar berpedoman pada data dan pada uji statistik yang ada. Karena berbeda dari penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif ini para peneliti memiliki kewajiban untuk mengungkapkan sumber data dan analisis mereka secara mendetail, secara rinci dan menyeluruh. Jadi biasanya para peneliti kualitatif ini mengungkapkan datanya mulai dari mereka melakukan perjalanan pada saat memulai proyek, kemudian mengirimkan manuskrip mereka, kemudian memberikan penjelasan pada setiap catatan dan pada setiap teori yang muncul, kemudian menandai kualitas penelitian, kemudian menilai kredibilitas si peneliti itu sendiri, sampai akhirnya penelitian ini secara garis besar dapat mengungkapkan sebuah landasan teori yang dapat dipercaya, seperti itu. Banyak artikel-artikel penelitian kualitatif yang menjadi pemenang penghargaan yang diterbitkan di AMJ Study Data in Cambridge pada tahun 1991 tentang ketiadaan rumah di otoritas pelabuhan New York dan New Jersey. Nah, artikel-artikel ini memuat berita atau memuat penelitian yang super mendetail, sehingga artikel ini sering dipuji sebagai contoh penelitian kualitatif yang terbaik di dunia, seperti itu. Nah, kemudian para peneliti kualitatif ini wajib menampilkan sebuah data yang kreatif. Karena tidak seperti penelitian kuantitatif, data kualitatif ini tidak dapat dengan mudah disintesis menjadi sebuah tabel atau diagram. Sehingga para peneliti kualitatif ini harus bekerja keras untuk menampilkan data mereka seunik mungkin, seperti itu. Sekreatif mungkin mereka dalam menampilkan data tersebut. Dalam hal ini biasanya peneliti kualitatif itu menghitung data secara kronologis, dan yang lainnya terkadang
mencari pola lintas pengamatan itu sendiri. Nah, dalam penelitian kualitatif ini yang terpenting yaitu peneliti harus dapat mengungkapkan data, harus dapat menampilkan sebuah data. Jadi, data tidak hanya sekedar dideskripsikan saja, tetapi data tersebut harus ditampilkan kepada para pembaca, seperti itu. Hal ini bertujuan agar pembaca bisa menghubungkan antara data yang mentah dengan data yang sudah dianalisis, dan antara data yang sudah dianalisis dengan teori yang muncul setelahnya, seperti itu. Jadi, pada artikel kualitatif ini, data diperlukan untuk memberikan konteks dari teori, dan teori diperlukan untuk memberikan makna pada data. Jadi, pada penelitian metode kualitatif ini, data narasi dapat berkontribusi untuk menyampaikan kisah secara menyeluruh. Jadi, antara data dan teori ini bisa berkontribusi menjadi satu agar narasinya itu bisa lebih mudah dipahami secara menyeluruh oleh pembaca, seperti itu. Nah, dengan demikian, para peneliti itu biasanya mengungkapkan teori saat ini sebagai latar belakang untuk menafsirkan data. Kemudian, data untuk memberikan konteks dan menggambarkan fenomena yang terjadi secara mendalam, seperti itu. Jadi, antara data dan teori ada kesatuan, keterikatan yang sangat kuat agar artikel dari penelitian kualitatif ini bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, seperti itu. Oleh sebab itu, maka peneliti kualitatif ini biasanya harus menampilkan data secara menyeluruh dan rinci. Tidak boleh hanya sekadar dideskripsikan saja, tetapi juga harus ditampilkan. Hal ini diperlukan agar pembaca tersebut bisa memahami makna dari landasan teori yang muncul, seperti itu. Mungkin itu dari saya mengenai metodologi dari metode penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Kirana Damayanti dengan NIM E2018-1001 akan mempresentasikan tentang bab discussion atau diskusi. Jadi di dalam jurnal ini, penulis berpendapat bahwa semua tulisan akademis harus memiliki cerita yang menarik. Begitu juga dengan artikel dari penelitian kualitatif. Jika di dalam penelitian kuantitatif, strukturnya itu harus mengikuti struktur yang telah ditetapkan, yaitu adalah pendahuluan, tinjauan literasi, hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga diskusi. Maka di dalam penelitian kualitatif, penulis harus bisa membuat narasi dari struktur tersebut. Yang pertama adalah dua narasi yang berkontribusi untuk keseluruhan cerita. Di dalam penelitian kualitatif memiliki narasi data dan juga narasi teori yang bisa membuat cerita itu menjadi menarik. Mereka bisa menciptakan pertanyaan yang provokatif, membangun plot melalui narasi data, dan juga memberikan penjelasan dan juga kesimpulan yang menarik melalui narasi teori. Yang kedua adalah kisah unik dan menginspirasi. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa penelitian kualitatif bisa memberikan kisah yang menarik melalui narasi data dan juga narasi teori. Narasi data adalah narasi yang bisa menempatkan data dalam konteks yang unik dan juga menarasikan dengan terampil yang bisa membuat suatu yang baru yang kuat tentang manajemen dan juga organisasi. Sedangkan narasi teori sendiri bisa menghubungkan dengan percakapan yang sebelumnya dan juga membuat sesuatu yang baru yang bisa mengubah pandangan pembaca tentang suatu fenomena yang baru. Penelitian kuantitatif adalah tentang proses yang cermat dan juga pelaksanaan yang tetap sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Sedangkan penelitian kualitatif sendiri adalah tentang menggali ide, alat, proses, dan juga teknik dalam penelitian kualitatif sangatlah bervariasi. Peneliti tidak hanya
di awal tetapi di seluruh upaya penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nulaili Agustin dari Perbankan Syariah 1, NIM 2018-1025, akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang conclusion atau kesimpulan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa manuskrip kualitatif mendapat manfaat dari tradisi penelitian kuantitatif dalam merefleksikan tulisan ini. Penulis menyimpulkan ada 7 bagian seri penerbitan di AMJ di mana penulis memberikan saran untuk meningkatkan kualitas kiriman jurnal. Seri ini menawarkan cakupan bumper to bumper dengan angsuran mulai dari pilihan topik hingga menyusun bagian diskusi. JEC editorial ini akan memberikan wawasan tidak hanya bagi para peneliti yang telah mencoba mengalokasikan penelitian kualitatif AMJ di masa lalu, tapi juga bagi mereka yang baru pertama kalinya akan melakukan penelitian kualitatif di masa yang akan mendatang. Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah kemampuannya untuk menjelaskan batasan-batasan teoritis dan mendorong pandangan-pandangan teoritis. Maka kita akan mendapatkan banyak manfaat dari penelitian kualitatif ini, yaitu penelitian kualitatif yang baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.